Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ganjil F kelas A akan memaparkan hasil diskusi kami pada mata kuliah K3LH yang berjudul Lingkungan Hidup. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Nur Iriandini Imandanti Imran. Yang kedua, Muhammad Ihsan. Yang ketiga, Jun Satria. Yang keempat, Ridwan. Dan yang terakhir, Salman Zaki Akbar. Baiklah, saya Jun Satria menjelaskan yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Kerusakan lingkungan cenderung meningkat akibat bertambahnya penduduk dan upaya-upaya pemanfaatan sumber daya alam tanpa disertai upaya pelestarian fungsi lingkungan. Akhirnya, terjadi ketidakseimbangan alam, pertumbuhan penduduk dan pengambilan sumber daya alam yang jauh melampaui daya dukungnya merupakan salah satu penyebabnya. Isu-isu tersebut berkembang menjadi permasalahan lingkungan yang serius. Pencemaran udara, sampah, kelangkaan air bersih, kerusakan lahan dan hutan, longsor, banjir, dan kekeringan merupakan masalah yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. A. Pengertian lingkungan hidup. Pengertian lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung ataupun tidak langsung. Lingkungan bisa dibedakan menjadi lingkungan biotik dan abiotik. Unsur-unsur lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu satu, unsur hayati atau biotik. Yang kedua, unsur sosial budaya. Dan yang ketiga, unsur fisik atau abiotik. Perkenalkan, nama saya Nur Iriandini Madanti Imran. B. Kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup dilihat dari faktor penyebabnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Yang pertama, kerusakan lingkungan hidup akibat peristiwa alam, contohnya letusan gunung berapi, gempa bumi, dan angin topan. 2. Kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia. Beberapa bentuk kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia antara lain terjadinya pencemaran, contohnya pencemaran udara, air, tanah, dan suara, terjadinya banjir, dan terjadinya tanah longsor. C. Upaya pelestarian lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan. Upaya pemerintah untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur bagi rakyatnya, yakni dengan menyusun program berkelanjutan yang disebut pembangunan berwawasan lingkungan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan N. Ingin menjelaskan upaya pelestarian lingkungan hidup oleh masyarakat bersama pemerintah. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup antara lain: A. Pelestarian tanah, B. Pelestarian udara, C. Pelestarian hutan, D. Pelestarian laut dan pantai, E. Pelestarian flora dan fauna. Mendirikan cagar alam dan suaka marga satwa, melarang kegiatan pemburuan liar, menggalangkan kegiatan penghijauan. D. Dampak terhadap lingkungan hidup. Bukan hanya kesehatan dan keselamatan kerja, lingkungan hidup di lokasi kerja pun wajib diperhatikan. Lingkungan hidup dibangun dalam keseimbangan karena beberapa alasan lingkungan hidup dapat tercemar sehingga mengakibatkan terjadinya musibah. Pencemaran bisa disebabkan oleh kehadiran kawasan industri baik di udara, air, tanah maupun suara. 1. Faktor resiko di tempat kerja. Keadaan lingkungan tempat kerja tentu berbeda. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di tempat kerja, yaitu cara menyusun dan menyimpan barang-barang berbahaya dan kurang diperhitungkan keamanan. Peralatan yang usang dan rusak harus disingkirkan upaya tidak memakan korban. Saya atas nama Ridwan ini jelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Yang pertama adalah tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam hal ini peraturan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja K3
sangat perlu dipahami dan dilakukan oleh seluruh pekerja. Dan yang kedua yaitu tidak mengikuti standar prosedur kerja. Padahal standar itu ditetapkan berbekal pengalaman yang pernah terjadi dan prinsip bahaya yang mungkin terjadi di lingkungan kerja. Dan yang ketiga yaitu tidak mengenakan alat pelindung diri. Di situ tempat kerja ada potensi bahaya kecelakaan kerja yang mungkin terjadi. Dan alat ini berguna untuk minimalisir dampaknya. Dan menerapkan konsep lingkungan hidup. Beberapa penting kondisi lingkungan agar diperoleh kenyamanan bekerja dan keamanan komputer. 1. Selalu tersedia tempat sampah. Seperti di awal dijelaskan bahwa kebersihan adalah nilai penting dalam bekerja. Oleh karena itu, di lingkungan bersih mutlak adanya untuk kenyamanan bekerja. Ketersediaan tempat sampah yang memadai diperlukan agar di lingkungan menjadi bersih. Untuk kemudahan daur ulang, sebaiknya dibedakan atas sampah organik dan non-organik untuk kelancaran bersama. Dan yang kedua adalah jangan makan dan minum di depan komputer, karena makanan dan minuman akan mengundang datangnya hewan yang menyukai seperti semut, tikus, dan kecoa. Kehadiran hewan ini akan mengganggu kinerja komputer dan juga dapat mengganggu kesehatan kerja. Dan yang ketiga, sebisa mungkin ruang ber-AC sudah disebutkan di atas bahwa adalah alat yang sensitif oleh perubahan lingkungan, termasuk suhu udara, kinerja komputer, dan terganggu oleh suhu kelembaban dengan menggunakan AC. Dan yang keempat, berkarpet untuk menghindari listrik statis. Rangkaian elektronik yang ada dalam komputer juga sensitif terhadap listrik statis. Listrik statis dapat merusak data yang ada dalam komputer, bahkan rangkaian itu sendiri. Oleh karena itu, listrik statis harus dihindari. Dan yang kelima adalah untuk kerapian ada space untuk kabel di bawah lantai. Cara yang digunakan yaitu semacam panggung kecil setinggi kurang lebih 5-10 cm di atas lantai. Hal ini Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Unsur-unsur lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama unsur hayati atau biotik, yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup seperti hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, dan jasad renik. Yang kedua, unsur sosial budaya, yaitu lingkungan sosial yang dapat dibuat manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, unsur fisik atau abiotik, yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tidak hidup seperti tanah, air, udara, iklim, dan lain-lain. Berdasarkan faktor penyebabnya, bentuk kerusakan lingkungan hidup dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk kerusakan hidup akibat peristiwa alam dan karena faktor manusia, antara lain terjadinya pencemaran sebagai bentuk adanya kawasan industri atau terjadinya banjir sebagai dampak buruknya drainase atau sistem pembuangan air, dan kesalahan dalam menjaga daerah aliran sungai dan dampak pengrusakan hutan. Beberapa upaya dapat dilakukan masyarakat berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup antara lain pelestarian tanah, pelestarian udara, pelestarian hutan, pelestarian laut dan pantai, serta pelestarian flora dan fauna. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.